Martabak ini bukan sekadar jajanan malam. Satu gigitan bisa membuatmu hilang selamanya. Demit membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di sudut alun-alun kota Tegal, di antara deretan pedagang kaki lima yang menjajakan aneka jajanan malam, berdirilah sebuah gerobak martabak yang sudah puluhan tahun tak pernah pindah tempat. Gerobak itu tampak sederhana, terbuat dari kayu tua yang dipernis ulang berkali-kali agar tak keropos dimakan waktu. Di kacanya tertulis dengan huruf kapital warna merah menyala, "Martabak spesial Pak Dolman." Sejak 1998, tak ada hiasan mencolok, tak ada lampu kelap-kelip seperti milik pedagang lainnya, tapi entah kenapa, setiap malam, gerobak itu selalu dikerumuni orang, bahkan ketika pedagang lain tampak lesu karena sepi pembeli. Pak Dulman, pria paruh baya berwajah keras dengan kumis tebal dan tatapan tajam, berdiri di balik penggorengan besar yang selalu panas. Tangannya lincah menuang adonan, mengiris daging, dan mengatur telur-telur di atas loyang martabak dengan cekatan. Ia hampir tak pernah berbicara, kecuali jika ditanya, itu pun jawabannya singkat dan datar. Tak pernah senyum, tak pernah menyapa, tapi orang-orang tetap datang. Malah, sebagian besar pelanggan seakan ketagihan, datang hampir setiap malam. Seperti tubuh mereka tak bisa hidup tanpa menyantap martabak Pak Dulman, yang membuat semakin aneh. Di saat hujan deras mengguyur kota, pedagang-pedagang lain memilih tutup atau meneduh. Warung Pak Dulman tetap berdiri kokoh. Api penggorengannya tetap menyala, dan pembelinya tetap berdatangan, lengkap dengan payung atau mantel hujan. Pernah suatu malam, petir menyambar pohon besar di dekat alun-alun. Semua pedagang kabur, tapi Pak Dulman tetap di tempatnya, membalik martabak seolah tak terjadi apa-apa. Pelanggan pun tetap setia mengantre, seakan tak peduli dunia di sekitar sedang kacau. Para pedagang sekitar mulai memperhatikan keanehan itu. "Saya dagang martabak juga, Mas," kata Warto, penjual martabak mini yang mangkal tak jauh dari situ. Tapi rasa martabaknya entah kenapa beda. "Saya pernah beli, ya, gurih, renyah. Tapi ada rasa aneh, kayak bukan daging biasa." Banyak yang menyebut martabak Pak Dulman mengandung ramuan rahasia, resep keluarga yang diwariskan turun-temurun. Tapi tetua kampung menyangkalnya. "Dulman itu dulu nggak bisa masak," ujar Pak Liksastro, salah satu warga tua yang dulu tinggal satu kampung dengannya. Kerjaannya serabutan, pernah jualan mainan, pernah juga jadi kernet, nggak pernah ada cerita dia belajar masak. Menurut cerita warga, sekitar 20 tahun lalu, Pak Dulman bangkrut total setelah usahanya gulung. Istrinya pergi, rumahnya dijual, dan ia pun menghilang tanpa jejak selama lebih dari sebulan. Konon, ia naik ke daerah perbukitan di kaki Gunung Slamet. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Tapi setelah 40 hari, ia kembali dengan gerobak martabak barunya yang entah dari mana datangnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Satu persatu pedagang martabak lain di sekitar alun-alun mulai tutup. Ada yang pindah tempat, ada yang menyerah karena rugi terus. "Pelanggan saya semua pindah ke dia," kata Warto pelan. "Yang bikin saya takut, beberapa pelanggan tetap saya. Sekarang nggak kelihatan lagi. Kabar itu cuma bisik-bisik." Ada yang berani menuduh langsung, tapi desas-desus itu tetap tumbuh. Ada yang bilang, malam-malam tertentu, martabak Pak Dulman menebarkan bau anyir yang menggoda, seperti daging dibakar dengan bumbu karamel, tapi sedikit amis. Ada pula yang mengaku melihat sosok bayangan berdiri di belakang gerobaknya saat tengah malam. Meski Pak Dulman tampak bekerja sendirian, yang lebih mengerikan lagi, salah satu pengamen keliling pernah bicara aneh setelah makan martabak itu. "Tadi ada yang duduk sebelah saya, tinggi, badannya besar, tapi mukanya rata, kayak nggak ada hidung dan mata, tapi dia makan banyak banget." Setelah bicara begitu, si pengamen pingsan di tempat. Besoknya, ia hilang, tinggal gitar tuanya saja yang ditemukan di kursi taman. Namun, semua cerita itu dibungkam oleh kelezatan martabak Pak Dulman. Makin malam, makin ramai. Orang-orang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi martabak paling enak se-Tegal, begitu sebutnya. Mereka berjejer rapi, bahkan ada yang rela menunggu 1 jam lebih. Tak ada yang bertanya kenapa martabak itu begitu menggoda.
Atau kenapa tiap gigitannya seperti membuat orang melupakan segala kekhawatiran hidup. Mereka makan dan pulang, lalu datang lagi keesokan malam, dengan tatapan yang seolah-olah sudah bukan mereka yang dulu. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda bernama Rio menatap penuh curiga. Ia baru membuka lapak martabak mini seminggu yang lalu, dan sudah 3 malam tak laku satu pun. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Ia melihat seorang pembeli, wanita muda berbaju merah, sedang makan martabak Pak Dulman dengan lahap. Tapi wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Lalu, setelah selesai makan, wanita itu berdiri dan menjauh tanpa menoleh. Rio sempat memanggilnya, tapi dia terus melangkah ke arah taman, tanpa sepatu, tanpa suara. Lalu, hilang di balik gelapnya malam. Rio Menggarnier, jantungnya berdetak cepat. Ada yang salah, I tahu, tapi ia juga tahu satu hal lain yang lebih menyeramkan. Warung Pak Dulman akan terus ramai. Tak peduli siapa yang datang, tak peduli siapa yang hilang, selama api kompor itu masih menyala dan adonan martabak itu terus diputar. Satu demi satu orang akan datang dan tak semuanya akan pulang. Rio mulai merasa ada yang tak beres. 3 malam berturit-turit, ia mangkal di dekat gerobak Pak Dulman, tapi tak satu pun pembeli datang ke lapaknya. Padahal, ia sudah berusaha maksimal. Adonannya dibuat dari bahan segar, telurnya lokal, minyaknya baru. Ia bahkan menambah variasi rasa modern martabak red velvet, keju matcha, sampai topping coklat Belgian. Tapi tetap saja, yang laris adalah martabak klasik telur daging dari gerobak tua di seberang lapaknya. Ia tak langsung curiga soal hal-hal mistis. Awalnya ia berpikir soal persaingan biasa, mungkin Pak Dulman punya pelanggan tetap, atau resep rahasia yang memang luar biasa enaknya. Tapi saat malam keempat, ia mulai melihat sesuatu yang ganjil. Seorang pria tinggi kurus, mengenakan jas hujan, padahal cuaca cerah, berdiri diam hampir setengah jam di depan gerobak Pak Dulman. Tak bergerak, tak bicara. Tapi entah kenapa, ketika tiba gilirannya, orang itu langsung dilayani, dan martabaknya selesai dalam hitungan detik. Rio mengamati dari balik gerobaknya sendiri. Gerak tubuh pria itu aneh, seperti kaku. Saat mengambil martabak dari tangan Pak Dulman, tangannya tampak terlalu panjang. Jari-jarinya kurus seperti ranting kering. Tapi yang membuat bulu kuduk Rio berdiri adalah saat pria itu menoleh ke arahnya dan tersenyum-senyum datar yang memperlihatkan deretan gigi terlalu rapi dan terlalu banyak. Lalu, pria itu berjalan perlahan ke arah taman dan menghilang di balik bayangan pepohonan, seperti larut ke dalam gelap. Rio menelan ludah. Dadanya mulai terasa berat. Ia tidak berani mendekat. Tapi malam-malam berikutnya, keanehan makin menjadi. Seorang nenek tua yang nyaris bungkuk datang dengan kaki telanjang dan kemeja robek. Ia membeli martabak dengan mata terpaku pada wajah Pak Dulman. Setelah membayar, ia memutar tubuhnya tanpa bicara dan perlahan menyeberang jalan. Anehnya, sebuah mobil melintas kencang, menabraknya, tapi tidak ada suara benturan. Tidak ada tubuh tergeletak. Mobil itu berhenti mendadak. Pengemudinya turun, panik, tapi tak ada siapa-siapa di jalan. Rio menyaksikan sendiri dari kejauhan. Orang-orang lain pun melihat, tapi anehnya mereka kembali makan seperti biasa. Seolah-olah itu bukan kejadian aneh, seolah sudah biasa. Sejak malam itu, Rio tak bisa tidur tenang. Ia merasa selalu diawasi. Kadang, saat menutup gerobaknya dan berjalan pulang, ia merasa langkah seseorang mengikuti di belakang. Pernah suatu malam, saat ia menoleh cepat, ia melihat bayangan hitam berdiri di tikungan, menatap ke arahnya, tinggi dan kurus seperti pria berjas hujan malam itu. Tapi begitu ia mengedip, bayangan itu hilang. Tak tahan dengan rasa penasaran dan kegelisahan, Rio mencoba berbicara dengan salah satu pedagang lama yang mangkal agak jauh dari alun-alun. Seorang penjual ronde tua bernama Pak Rohim. Saat ditanya tentang Pak Dulman, wajah Pak Rohim langsung berubah tegang. Kau harus berhenti bertanya soal dia. Nak, kata Pak Rohim pelan. Sudah banyak yang hilang. Dulu ada juga yang seperti kamu. Buka lapak baru, dekat-dekat sama dia. Tapi sekarang gak pernah kelihatan lagi. Katanya pindah, tapi menurutku tidak. Rio mencoba mendesak lebih jauh, tapi Pak Rohim hanya geleng kepala dan menolak bicara. Namun sebelum beranjak, ia berkata lirih, kalau kau sayang nyawa, jangan lihat terlalu dalam.
Kadang, bukan cuma mata yang melihat, tapi juga sesuatu di baliknya ikut melihat balik. Malam-malam setelah itu, Rio makin gelisah. Ia mulai mencatat semua keanehan yang ia lihat. Ia perhatikan siapa saja yang datang ke gerobak Pak Dulman. Semakin lama, semakin banyak wajah-wajah yang tak biasa. Ada yang matanya kosong seperti tak sadar diri. Ada yang makan dengan cara aneh, mulut terbuka lebar tanpa mengunyah. Ada pula yang setelah selesai makan, hanya berdiri diam selama 5 menit sebelum pergi. Yang lebih mengerikan, kadang-kadang martabak yang dibagikan tadi masak di atas wajan. Rio melihat dengan mata kepalanya sendiri adonan dituang ke loyang, tapi tak disentuh api, tetap matang. Uap tipis keluar dari adonan itu, seperti napas makhluk hidup. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Rio tidak buka lapak malam itu karena merasa demam, tapi ia datang untuk mengamati dari kejauhan. Gerobak Pak Dulman lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berjejer tanpa suara. Tak ada yang ngobrol, tak ada yang memegang ponsel. Mereka hanya berdiri, menatap lurus ke depan, seperti dipanggil oleh sesuatu. Kemudian, sekitar tengah malam, seorang pemuda muda datang tergesa-gesa, masih mengenakan seragam sekolah. Ia tampak panik, seperti sedang dikejar sesuatu. Ia menyelip ke antrean, lalu langsung menerima martabak dari tangan Pak Dulman tanpa membayar. Tak ada yang protes. Ia menggigit martabak itu. Lalu tubuhnya tersentak. Martabak jatuh dari tangannya. Matanya membelalak. Lalu ia berteriak keras, suara yang seperti bukan suara manusia. Teriakan panjang dan dalam, seperti berasal dari perutnya langsung. Orang-orang lain tetap diam. Bahkan Pak Dulman hanya memalingkan wajah sebentar, lalu kembali membalik martabak. Rio ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kakinya seolah tertanam di tanah. Ia hanya bisa melihat pemuda itu jatuh tersungkur, tubuhnya mengejang, lalu diam. Dua pria berpakaian hitam muncul dari arah belakang gerobak dan mengangkat tubuh itu ke dalam tenda tertutup di samping gerobak. Beberapa menit kemudian, antrean kembali berjalan, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Rio terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia sadar, ini bukan persaingan dagang biasa. Ini sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang haus. Dan gerobak itu gerobak martabak tua milik Pak Dulman, bukan lagi tempat jualan makanan. Setelah malam Jumat Kliwon itu, Rio tak bisa lagi menahan diri. Rasa takutnya tak lagi bisa dikalahkan oleh logika. Ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya Pak Dulman. Dari cerita-cerita pedagang sekitar dan beberapa warga tua, potongan-potongan masa lalu mulai terungkap. Semakin digali, semakin suram. Ia menyusuri gang-gang lama di pinggiran Tegal, ke tempat yang katanya dulu pernah jadi kampung halaman Pak Dulman. Sebelum warung martabak itu terkenal, di sana ia bertemu dengan seorang pria tua berambut putih, kurus dan pendiam, bernama Pak Mursal, yang mengaku tetangga lama Pak Dulman. Wajah Pak Mursal langsung berubah saat nama Dulman disebut. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. "Aku ingat betul anak itu," gumamnya. "Dulunya orang baik, pekerja keras, tapi bukan tukang masak. Dia itu buruh angkut, kadang kerja jadi tukang cuci motor. Hidupnya pas-pasan. Waktu istrinya keguguran 3 kali, dia mulai berubah." Menurut Pak Mursal, sekitar 20 tahun lalu, Pak Dulman mengalami musibah bertubi-tubi. Rumah tangganya hancur, utang menumpuk, usaha kesil-kosilen bangkrut. Lalu suatu malam, ia menghilang begitu saja, tidak pamit, tidak meninggalkan jejak. Hanya kabar samar yang beredar bahwa ia pergi ke arah selatan, naik ke wilayah perbukitan di kaki Gunung Slamet. Ada satu tempat di sana, namanya Gunung Pakuwojo. Orang bilang itu tempat minta kaya, tapi bukan kaya biasa. Lanjut Pak Mursal lirih. Tempat itu cuma didatangi mereka yang benar-benar putus asa. Tapi kalau berani ke sana, harus siap pulang dengan beban yang tidak bisa dibagi. Rio mencatat semua yang dikatakan. Gunung Pakuwojo bukan tempat wisata, ada dalam peta resmi. Tapi dari penuturan beberapa warga tua, tempat itu punya banyak cerita kelam. Tempat para pencari pesugihan datang membawa sesajen, darah, dan niat tergelap dalam hati. Beberapa kembali dengan wajah bahagia, tapi perlahan tubuh mereka kurus. Suara berubah berat, dan keluarga mereka satu persatu mengalami kematian tak wajar. Rio mulai percaya bahwa Pak Dulman memang pernah melakukan perjanjian gaib
Dan yang paling menguatkan keyakinannya adalah cerita dari seorang penjual dupa bernama Bu Seni, yang dulu pernah menyuplai barang ke warung-warung malam. Ia ingat pernah diminta Pak Dulman membeli lilin hitam dan dupa jenis tertentu yang hanya digunakan dalam ritual pemanggilan. Dia minta yang khusus untuk pembukaan jalan, begitu katanya. Ujar Bu Seni, waktu itu aku pikir dia cuma ikut aliran kepercayaan tertentu. Tapi setelah itu, aku lihat matanya berubah, dingin. Wajahnya selalu berminyak, tapi bukan karena keringat. Seperti lilin yang meleleh. Semakin dalam Rio menggali, semakin jelas gambarannya. Pak Dulman tidak sekadar memasak martabak. Ia membuat perjanjian, mempersembahkan sesuatu. Dan sebagai gantinya, gerobaknya tidak pernah sepi. Tapi tidak ada yang gratis dalam dunia seperti itu. Eidas, ada tumbal. Dalam salah satu kunjungannya ke kios buku tua, Rio menemukan catatan lusuh yang membahas tentang juru masak gaib, makhluk penjaga dapur pesugihan yang hanya bisa dipanggil dengan ritual rumit. Dikatakan, makhluk ini akan merasuk ke dalam adonan masakan, memberi rasa yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Tapi harga yang dibayar adalah nyawa manusia yang harus dikorbankan secara rutin, biasanya tiap malam keramat seperti Jumat Kliwon atau bulan gelap. Yang lebih mengerikan lagi, makhluk ini akan terus menguat jika korban yang dikorbankan memiliki jiwa lemah, tertekan, atau tidak beriman. Semakin banyak jiwa yang dimakan, semakin kuat pengaruhnya terhadap pemilik perjanjian. Rio mulai teringat kembali pada pelanggon-pelanggon aneh di gerobak Pak Dulman. Wajah kosong mereka, cara mereka makan tanpa emosi. Beberapa bahkan tampak seperti tidak sadar diri. Mungkin mereka bukan hanya korban, tapi juga saluran, perantara. Satu malam, ketika Rio hampir putus asa dan ingin pindah lokasi, seseorang datang menghampiri lapaknya. Seorang laki-laki tua, berpakaian sederhana, membawa tas kulit usang. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu yang menggetarkan saat mata mereka bertemu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Raksa, mantan penjual kaki lima yang pernah punya lapak di samping gerobak Pak Dulman. 20 tahun lalu, aku juga pernah seperti kamu, katanya tenang. Awalnya cuma penasaran, lalu aku selidiki. Tapi makin aku tahu, makin aku merasa seperti ditarik masuk. Satu-satunya alasan aku masih hidup, karena aku kabur dan tak pernah balik. Pak Raksa membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk segitiga dari kayu. Di atasnya terukir simbol mata dan lidah menjulur. Ini lambang perjanjian. Aku pernah temukan di bawah gerobaknya, tertanam di tanah. Kalau kau temukan ini, jangan ucapkan apapun. Lari. Rio menerima benda itu dengan tangan gemetar. Ia merasa campuran antara takut, penasaran, dan marah. Marah karena tak ada satupun pihak berwenang yang peduli. Marah karena masyarakat hanya diam, seolah semua ini normal. Seolah 1-2 orang menghilang bukan hal besar. Padahal ada sesuatu yang sedang tumbuh di jantung kota ini, makhluk lapar yang diberi makan tiap malam dari panci martabak dan kuali berdarah. Malam itu, saat kembali ke kosnya, Rio bermimpi. Ia berdiri di tengah alan-alan yang kosong. Di hadap berdiri gerobak Pak Dulman, tapi tanpa penjual. Martabak di atas loyang bergerak sendiri, perlahan membentuk wajah manusia yang ia kenal. Wajah dirinya, wajahnya sendiri yang tersenyum. Lalu meleleh, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan dari kantong bajunya, benda segitiga kayu itu kini pecah dua. Ada goresan baru di permukaannya, garis merah, seperti digoreskan oleh kuku tajam. Rio sadar, ia tak bisa mundur sekarang. Karena ketika seseorang mulai melihat terlalu dalam ke dalam dunia Pak Dulman, maka dunia itu akan mulai melihat balik dan mengikuti. Hari-hari berikutnya, Rio tidak lagi sekadar mengamati dari jauh. Ia mulai menyusun rencana. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gerobak tua itu. Apa yang dimasak, dari mana bahan-bahannya berasal, dan siapa yang dimakan oleh gerobak itu tiap malam keramat. Ia tahu risikonya besar. Tapi jika ia berhenti sekarang, semua yang telah ia lihat dan alami akan sia-sia. Maka ia putuskan, malam Jumat berikutnya, ia akan menyusup ke balik tenda yang terpasang di samping gerobak Pak Dulman. Tenda tertutup dengan tirai hitam yang tak pernah dibuka siapapun. Malam itu gelap, awan menggantung rendah, angin lembab menampar wajah kota dengan diam yang mencekam. Rio menunggu waktu yang tepat dari seberang jalan,
menyamar sebagai tukang parkir dengan rompi palsu. Antrean di gerobak Pak Dulman tetap ramai. Tak satu pun dari wajah-wajah pembeli yang menunjukkan ekspresi manusia normal. Mereka berdiri diam, mata kosong. Sebagian memeluk tubuh sendiri seperti kedinginan, meski udara tak terlalu dingin. Beberapa bahkan tampak seperti berjalan dalam tidur atau mimpi buruk. Menjelang tengah malam, saat antrean mulai mereda dan sebagian lampu gerobak lain mulai dimatikan, Rio bergerak cepat. Ia menyelinap ke sisi kiri gerobak, masuk melalui celah kecil di tirai yang robek. Dalam sekejap, ia berada di ruang sempit penuh bau yang menyengat. Bau amis daging mentah, tercampur wangi gosong, dan bau busuk seperti bangkai tua. Di sudut tenda, ada sebuah meja kecil dari batu yang ditutup kain hitam. Di atasnya, Rio melihat sebuah mangkuk besar dari tanah liat berwarna hitam legam. Ukurannya tidak wajar, hampir sebesar baskom cuci piring, tapi bentuknya tidak simetris. Mangkuk itu berdenyut perlahan, seperti jantung hidup. Dari dalamnya, adonan martabak yang mengilat hitam mengeluarkan suara lirih seperti desah napas panjang atau rintihan yang teredam. Rio menahan muntah. Ia mendekat dengan hati-hati, menyorot mangkuk itu dengan cahaya redup dari ponsel, dan di dalamnya adonan itu tampak menggeliat seperti cacing yang menyatu. Di antara warna gelapnya, tampak urat-urat merah, seperti pembuluh darah, dan lebih menjijikkan lagi, ada potongan kecil sesuatu yang jelas bukan bahan makanan kuku manusia, bulu mata, bahkan sehelai rambut panjang yang melingkar. Tiba-tiba, adonan itu membentuk pusaran kecil. Dari tengahnya muncul gelembung besar yang pecah dengan suara kletak, dan sekejap kemudian, udara dipenuhi aroma manis yang menusuk. Rio terbatuk, dadanya sesak, dan matanya mulai berair. Ia merasa seolah sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun sebelum ia bisa mundur, terdengar langkah kaki berat dari belakang. Suara sandal karet diseret di atas tanah. Tubuh Rio kaku. Ia menoleh pelan dan melihat Pak Dulman berdiri di ambang tirai. Tubuhnya lebih tinggi dari biasanya, dan matanya hitam pekat tanpa bola mata menatap lurus ke arahnya. Sudah sejauh itu kau masuk? Suaranya berat, seperti suara dari sumur dalam yang terisi air lumpur. Rio tak bisa bicara, tapi Pak Dulman hanya mendekat perlahan, tanpa ekspresi. Tangan kirinya memegang centong logam, tangan kanan menggenggam bungkusan kain merah tua yang tetesannya membentuk genangan kecil berwarna gelap di lantai tanah. Ia meletakkan bungkusan itu di dekat mangkuk, lalu membuka simpulnya. Isinya daging segar, merah, dan jari tangan manusia. Rio tercekik oleh muntahnya sendiri, tapi kakinya tetap terpaku. Pak Dulman mencelupkan potongan itu ke dalam adonan, dan sesaat kemudian adonan itu menghisapnya seperti lumpur menelan batu. Dalam beberapa detik, permukaannya kembali tenang, hanya meninggalkan riak samar. Aroma martabak langsung menyebar di udara, lebih kuat dari sebelumnya. Aroma itu memabukkan. Rio merasa kepalanya berputar, pikirannya berkabut, dan tubuhnya terasa ringan. Ini bukan masakan, bisik Pak Dulman pelan. Ini perjanjian. Kau pikir orang-orang datang karena rasa? Tidak, mereka datang karena sudah dijemput, dan mereka akan kembali karena tubuh mereka sudah terikat oleh apa yang mereka telan. Tiba-tiba, dari dalam mangkuk muncul gelembung lain lebih besar, lebih keras. Lalu, sebuah wajah menyembul dari permukaannya. Wajah pucat dengan mulut ternganga dan mata membelalak. Itu wajah pemuda berseragam yang dulu Rio lihat menjerit sebelum diseret pergi. Wajah itu hanya muncul sesaat sebelum adonan menelannya kembali. Rio menjerit dan terjatuh ke belakang, tapi ia tak bisa berlari. Kakinya seperti dicengkeram oleh akar tak kasat mata. Pak Dulman menatapnya dengan tenang. Kau sudah mencium adonannya. Kau sudah melihat isi mangkuknya. Sekarang kau tidak bisa pergi begitu saja. Namun sebelum tangan Pak Dulman menyentuhnya, dari saku Rio jatuh sesuatu benda kayu segitiga yang ia simpan sejak malam bertemu Pak Raksa. Benda itu menyentuh tanah dan mendadak menyala merah. Cahaya itu menyilaukan, membuat Pak Dulman mundur selangkah dengan dengusan kesakitan. Dalam kekacauan itu, tubuh Rio seolah dilepaskan. Ia merangkak keluar dari tenda, tersandung ember, menabrak tiang gerobak, dan jatuh ke tanah. Ia bangkit dengan sisa tenaga, lalu berlari tak peduli kemana. Ia tak menoleh,
tak mau tahu apakah suara gemeretak dari balik tirai itu adalah suara manusia atau sesuatu yang lebih tua dari manusia. Saat ia tiba di jalan besar, lampu-lampu jalan menyala seperti biasa. Udara malam terasa normal kembali. Tapi Rio tahu, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Ia telah melihat isi dapur perjanjian. Ia telah mencium bau darah dalam rasa martabak. Dan yang paling ia takuti bukanlah Pak Dulman, bukan pula mangkuk hitam itu. Yang ia takutkan adalah rasa yang terlalu enak untuk dilupakan. Rasa yang sudah mulai hidup dalam ingatannya. Rasa yang menuntutnya kembali. Sejak malam ketika Rio melihat wajah manusia keluar dari adonan martabak, hidupnya tak pernah sama lagi. Ia mencoba menjauh dari Alena Lan, pindah tempat berjualan, bahkan sempat berniat kembali ke kampung halaman. Tapi setiap kali ia mencoba, Pergi Jo, ada hal-hal aneh yang mengikutinya. Burung gagak yang hinggap di jendela kosnya dan menatap lama ke dalam. Bau martabak yang tiba-tiba muncul di dalam kamar, meskipun tak ada makanan. Hingga suara centong logam yang menggesek wajan terdengar di tengah malam dari arah dapur. Padahal ia tinggal sendirian. Yang paling parah terjadi di hari ke-7 sejak ia kabur dari tenda itu. Ia sedang berdiri di trotoar pinggir jalan, menunggu ojek online, ketika dari kejauhan ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Tubuh orang itu mirip dirinya sendiri sama tinggi. Pakaian yang serupa, bahkan cara berjalan yang canggung. Tapi saat sosok itu mendekat, Rio melihat dengan jelas. Wajah orang itu adalah wajahnya sendiri, namun dengan kulit pucat membiru dan mata hitam kosong seperti tak berujung. Sosok itu tak bicara, hanya berdiri di tengah jalan sambil menatap Rio. Dan saat sebuah truk lewat melaju kencang, tubuh itu tertabrak. Tapi anehnya, tak ada suara benturan, tak ada tubuh terpental. Truk itu berhenti, pengemudinya turun panik tapi tak ada siapa-siapa di jalan. Hanya Rio yang berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, dan pikirannya dipenuhi kabut kelam. Rio sadar, ini bukan cuma tentang martabak atau pesugihan. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian itu, bahkan hanya karena ia menyaksikan. Dan seperti kata Pak Dulman malam itu, kau sudah mencium adonannya, kau sudah melihat isi mangkuknya. Sekarang, kau tidak bisa pergi begitu saja. Ia mencoba mencari bantuan ke tokoh agama setempat. Ustadz Ghazali, seorang ulama yang dikenal sebagai pembimbing rohani di kampung belakang alun-alun, akhirnya mau menemuinya setelah mendengar ceritanya secara utuh. Wajah Ustadz itu sempat berubah saat Rio menyebut tentang mangkuk tanah liat dan adonan yang hidup. Itu bukan sekadar pesugihan, nak, kata Ustadz Ghazali serius. Itu sudah masuk ke wilayah perjanjian dengan entitas tua. Mereka bukan jin biasa, bukan sebangsa setan yang mudah diusir. Mereka ini disebut Wong Alas Leren, penghuni bayangan di batas dunia manusia dan dunia makan. Mereka haus rasa, dan tumbal mereka harus lewat makanan. Dan kalau sampai ada manusia yang tahu cara dapurnya bekerja, maka dia harus menggantikan peran. Rio, maksudnya, saya bisa jadi penerusnya? Bisa, jawab sang ustadz, kalau dia gagal memberi tumbal berikutnya, atau kalau makhluk itu sudah terlalu terikat padamu. Beberapa malam kemudian, Ustadz Ghazali dan beberapa orang kepercayaannya melakukan ritual pengusiran di sekitar lapak Pak Dulman. Mereka menanam garam, daun bidara, dan membacakan ayat-ayat suci dari jarak jauh. Tapi malam itu juga, kabar buruk datang. Salah satu orang yang ikut dalam ritual ditemukan meninggal di rumahnya, dengan tubuh hangus seperti baru keluar dari penggorengan. Keesokan harinya, Ustadz Ghazali mendatangi Rio dalam keadaan lelah dan pucat. Kami gagal. Ini bukan soal melawan. Ini soal menghentikan rantai perjanjiannya. Dan satu-satunya jalan adalah dengan menggantikan tumbal yang seharusnya. Rio mulai mengerti harga dari semua ini. Gerobak martabak itu tetap ramai seperti biasa. Orang-orang tetap berdatangan, dan setiap malam Jumat Kliwon, ada saja satu atau dua orang yang menghilang tanpa berita. Tapi tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang melapor, karena semua yang datang sudah menjadi bagian dari rasa itu. Rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang membuat mereka ketagihan dan kembali lagi dan lagi. Dan kini, Rio pun mulai merasakan hal yang sama. Ia pernah mencoba membuat martabak sendiri, di tempat yang jauh dari alun-alun, dengan resep biasa.
Tapi saat ia mencampur adonan, tangannya bergerak seperti di luar kehendaknya. Ia menaburkan bawang terlalu banyak. Lalu, ia memecahkan telur, dan isinya berwarna hitam gelap. Tapi ia tetap memasukkannya ke dalam adonan. Dan ketika ia memasak martabak itu, bau yang keluar sama persis dengan martabak Pak Dulman. Ia ketakutan, membuang martabak itu ke tempat sampah. Tapi beberapa jam kemudian, martabak itu kembali muncul di atas loyangnya. Penuh, utuh, dan hangat. Ia memotongnya, dan di dalamnya ada nama yang tertulis dengan lelehan keju dan saus. Namamu. Rio menangis malam itu. Ia tahu, ia tidak lagi bebas. Ada sesuatu yang terus menuntut. Rasa lapar bukan hanya untuk makanan, tapi juga untuk jiwa. Dan perjanjian itu tidak mengenal batas waktu, hanya mengenal satu hukum. Rasa yang enak harus dibayar mahal. Malam Jumat berikutnya, ia kembali ke alun-alun. Bukan untuk melawan, bukan juga untuk berdagang, tapi berdiri di belakang tenda, menatap gerobak itu yang kini tampak lebih besar, lebih hitam, dan lebih hidup dari sebelumnya. Ia melihat Pak Dulman berdiri di sana, menoleh ke arahnya, lalu mengangguk. Tanpa kata, tanpa isyarat, hanya anggukan. Dan Rio pun berjalan perlahan menuju gerobak itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan, karena jika tidak, rasa itu akan menelannya dari dalam. Dan kini, ia harus mulai belajar bagaimana mengaduk adonan dengan kuku manusia, menakar daging yang masih berdarah, dan menuangkan bumbu yang terbuat dari rasa takut. Karena jika rasa itu berhenti, makhluk itu akan bangun. Dan harga yang harus dibayar adalah seluruh kota. Malam Jumat Kliwon berikutnya turun dengan sunyi yang janggal. Tak ada angin, langit mendung tapi tak hujan. Pohon-pohon di alun-alun berdiri tegak tanpa goyangan, seolah kota menahan napas. Dan di tengah lapang itu, gerobak martabak Pak Dulman berdiri seperti biasa. Api penggorengan menyala, minyak mendesis, dan aroma gurih mulai menari-nari di udara. Orang-orang berdatangan. Mereka tak bicara. Mereka mengantre dengan wajah kosong dan kaki yang bergerak sendiri, seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi malam itu, ada satu hal yang berbeda. Gerobak itu tak punya bayangan. Cahaya lampu jalan menyinari dari berbagai arah, tapi tak ada bayangan jatuh di tanah di bawah gerobak. Tidak di bawah roda, tidak di bawah tubuh Pak Dulman, bahkan tidak di bawah tangan Rio yang kini berdiri di sampingnya menyaksikan, belajar, diam. Rio sudah terlalu dalam. Ia sudah tidak bisa membedakan rasa takut dan pasrah. Ketika ia mencoba meninggalkan semua ini, bayangan-bayangan dari mangkuk hitam terus datang menemuinya dalam mimpi. Ketika ia diam, mereka berbicara di balik telinganya. Ketika ia menolak, tangan dan lidahnya bergerak sendiri. Ia merasa tubuhnya sudah bukan miliknya. Maka ia berhenti melawan. Pak Dulman tidak lagi berkata banyak. Tatapannya datar, suaranya berat dan dingin, seperti malam berkabut. Tapi malam itu, ia mempersilakan Rio untuk mengaduk adonan sendiri. Adonan itu ada dalam mangkuk hitam yang kini diletakkan di bawah meja, diselimuti kain merah. Tapi Rio tahu, isi mangkuk itu masih sama. Masih bergerak, masih hidup, dan masih lapar. Ia menunduk, membuka kain merah, lalu mencelupkan centong. Adonan hangat menyentuh logam seperti daging mentah. Tapi kini, Rio tak lagi mual. Ia bahkan bisa membawi perbedaan tiap bagian adonan. Ada yang gurih dari lemak manusia, ada yang manis dari darah remaja, dan ada yang asin dari air mata para ibu yang kehilangan anaknya. Setiap lapisan rasa memiliki harga, dan harga itu ditentukan oleh rasa sakit saat nyawa tercabut. Tepat pukul 12 malam, datanglah seseorang yang tidak ada di antrean. Seorang perempuan tua renta, berjalan perlahan, sambil membawa tas belanja plastik. Wajahnya keriput, matanya kosong. Ia berhenti di depan gerobak dan mengangguk pelan. Pak Dulman menoleh pada Rio. "Kau siap?" tanyanya. Rio mengangguk, meski tenggorokannya kering. Perempuan itu tidak memesan, tapi Rio tahu ia harus membuatkan martabak spesial, telur 3, daging penuh, takaran bumbu sesuai yang ditanam dalam kitab lama, yang kini disembunyikan di bawah papan kayu gerobak. Tapi bahan terakhir harus datang dari ruang di belakang tenda. Rio melangkah masuk ke tenda,
tempat ia dulu pertama kali melihat mangkuk itu. Tapi kini ruangan itu sudah berubah. Di sana ada lemari besi kecil yang menyimpan bagian dari tumbal sebelumnya. Potongan jari, irisan kulit, gumpalan daging merah muda. Ia mengambil satu potong, meletakkannya dalam adonan, lalu mencampurnya cepat. Suara adonan seperti tawa cekikikan terdengar samar. Ketika martabak matang, aromanya menampar udara seperti sinyal bagi makhluk-makhluk tak kasat mata bahwa persembahan Talasa. Perempuan tua itu mengambil martabak dari tangan Rio. Tapi sebelum ia menggigit, ia menatap Rio dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Seolah ia sadar, seolah ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia tetap memakan martabak itu. Perlahan, setiap kunyahan seperti mengunyah kenangan yang sudah tidak penting lagi. Di gigitan ketiga, tubuhnya bergetar. Di gigitan kelima, ia meneteskan air mata. Di gigitan ketujuh, ia rebah, diam dan tak bangun lagi. Tak ada yang panik, tak ada yang menjerit. Para pembeli tetap berdiri tenang. Dua sosok berjubah hitam muncul dari balik tenda, menyeret tubuh renta itu ke dalam, diam-diam, rapi, seperti sudah dilatih. Rio menatap tangannya. Tangan itu kini bersih, kering, tanpa gemetar. Tapi jari-jarinya sedikit lebih panjang. Kukunya menghitam di ujung, dan dalam matanya, ia merasa kosong, tapi damai, seperti telah menyerah pada sesuatu yang tak bisa dilawan. Malam itu selesai seperti biasa. Tak ada yang berbeda, kecuali satu hal. Sejak malam itu, bayangan Pak Dulman tidak terlihat lagi, dan tubuhnya mulai memudar sedikit demi sedikit. Rio tahu, waktunya sudah dekat. Perjanjian itu butuh penerus, dan gerobak itu tidak boleh kosong, tidak boleh redup, karena rasa yang terlalu kuat tidak bisa dibiarkan menghilang. Ia harus disebarkan, dilestarikan, dikembangkan. Dan sejak malam itu, gerobak martabak di alun-alun Tegal tetap berdiri seperti biasa. Tapi kini, penjualnya bukan lagi Pak Dulman. Kini, yang berdiri di balik penggorengan adalah seorang pemuda dengan wajah tenang dan mata kosong. Ia tak banyak bicara. Ia tak pernah tersenyum. Ia hanya memasak, menyajikan, dan melayani para pelanggan yang datang tanpa bayangan. Sudah sebulan sejak Rio resmi menggantikan posisi Pak Dulman. Gerobak itu masih di tempat yang sama, berdiri di ujung barat alun-alun kota Tegal. Pelang martabak spesial Pak Dulman tak diganti. Namun wajah baru di balik wajan itu tak menimbulkan pertanyaan. Orang-orang seolah tak peduli perubahan, atau lebih tepatnya, mereka memang tak sadar. Mereka datang seperti biasa, mengantre dengan wajah lesu dan mata kosong, makan tanpa ekspresi, lalu pergi diam-diam. Tak jarang satu dua dari mereka hilang setelah malam Jumat. Tapi tak pernah ada kabar, tak ada pencarian. Seolah kota ini telah terbiasa dengan kehilangan yang tak masuk akal. Rio telah beradaptasi sepenuhnya. Ia tahu kapan adonan harus dicampur, kapan mangkuk hitam perlu diberi makan, dan kapan aroma darah harus ditutupi dengan gula palem. Tapi suatu malam, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Martabak itu mencari sendiri. Awalnya Rio mengira ia yang salah ingat. Ia sedang menggoreng dua martabak, tapi saat ia hendak menyajikan, hanya satu yang tersisa di atas loyang. Ia berpikir, mungkin lupa mengangkatnya. Tapi kemudian ia mendengar suara langkah kaki tergesa dari arah taman. Ia menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan menjauh dengan martabak di tangan. Meskipun tak ada yang dilayani tadi, Rio sempat ingin memanggil, tapi urung. Pemuda itu tampak tergesa, seperti dikejar sesuatu. Dan malamnya, pemuda itu masuk berita, hilang secara misterius. Terakhir terlihat membeli makanan di alun-alun. Kejadian itu terulang seminggu kemudian. Tapi kali ini lebih jelas. Adonan di mangkuk hitam tiba-tiba menggelembung sendiri, tanpa disentuh. Wajan di atas kompor menyala, meski Rio tak menyalakan. Adonan itu bergerak, melompat ke atas loyang, dan memasak sendiri. Dalam 5 menit, satu martabak matang, dan hilang begitu saja, tanpa tangan yang menyentuh. Keesokan harinya, seorang pedagang minuman di sisi lain, alun-alun ditemukan dalam kondisi aneh, mulutnya penuh remah martabak, tapi lidahnya hilang. Rio mulai gelisah. Dulu, ia masih bisa mengendalikan prosesnya. Tapi, kini, martabak itu seperti hidup, seperti punya kehendaknya sendiri. Ia mulai keluar dari alur, mencari mangsanya tanpa aba-aba,
dan itu membuat Rio teringat satu pesan dari Pak Dulman yang pernah terdengar samar saat malam pertamanya mengaduk adonan. Kalau kau beri mereka makan terlalu banyak, mereka akan tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh, mereka akan berburu sendiri. Rio sadar ia telah melampaui batas. Mangkuk itu terlalu sering diberi makan, adonan terlalu banyak dibuat. Sekarang, martabak itu bukan lagi makanan. Ia telah menjadi entitas. Ia hidup dari rasa lapar dan ketakutan. Dan kini, ia tidak perlu penjual untuk dibawa ke mangsanya. Beberapa malam kemudian, laporan-laporan mulai muncul dari luar alun-alun. Seorang bocah ditemukan di gang sempit sedang memakan sesuatu dari kotak martabak. Padahal, tidak ada penjual di sekitarnya. Di daerah pasar, seorang perempuan mengaku menerima kiriman martabak yang tidak ia pesan. Ia makan 2 potong, lalu muntah darah. Ia sekarang dirawat di ruang isolasi. Matanya membengkak. Ia terus bergumam, "Aku mau lagi, aku mau lagi." Rio mulai mencoba menghentikan adonan. Ia mengubur mangkuk hitam di bawah tanah, di belakang kios kosong yang tak terpakai. Tapi keesokan malamnya, mangkuk itu sudah kembali ke tempat semula. Di bawah meja bersih, utuh, dan adonannya bertambah. Ia coba membakar kain merah penutupnya, tapi api itu tak menyala. Lilin meleleh, korek macet, bahkan minyak pun tak mampu menimbulkan nyala. Mangkuk itu dingin, tapi terasa hidup. Ia berdenyut seperti jantung raksasa, dan setiap malam, denyutnya makin cepat, makin kuat puncaknya terjadi. Pada malam di mana alun-alun mendadak dipadati pengunjung dari luar kota, ada festival kecil, dan Rio memutuskan untuk tidak buka gerobak malam itu. Tapi saat ia melewati jalan kecil dekat taman, ia mencium aroma martabak dari arah pohon tua. Ia mengikuti bau itu. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang sejak dulu dikenal angker, ia melihat 5 orang duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka ada satu kotak martabak terbuka. Tapi bukan kotak milik Rio. Kotaknya hitam, tak bermerek, dan berembus simbol segitiga dengan mata. Kelima orang itu makan seperti kesurupan. Tangan mereka kotor, mulut mereka penuh. Salah satu dari mereka menangis, tapi terus mengunyah. Yang lain mencakar wajahnya sendiri sambil menyuap potongan terakhir. Dan setelah selesai, satu persatu tubuh mereka kejang. Mulut berbusa, mata melotot, tapi dari dada mereka keluar asap hitam tipis, seperti roh yang menguap. Asap itu terbang ke arah gerobak Rio yang terkunci di seberang taman. Rio membeku. Ia tak lagi punya kuasa atas apa yang telah ia mulai. Martabak itu kini bergerak sendiri, keluar sendiri, memilih korbannya sendiri. Bahkan tanpa ia jualkan, bukan warungnya yang memberi makan. Tapi rasa itu kini mencari tubuh untuk dijadikan warung. Warung tanpa tenda, tanpa bayangan, tanpa penjual. Hanya rasa yang muncul di tempat siapapun yang sedang lapar. Dan setiap kali seseorang menggigit martabak itu, satu bagian dari mereka akan tinggal di adonan selanjutnya. Jadi topping berikutnya. Jadi rasa yang tak bisa dilupakan. Rasa yang tak pernah cukup. Rio sudah tidak tidur selama 3 malam. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ia takut terbangun di tempat lain. 2 malam sebelumnya, ia sempat terlelap di dalam kamar kos kecilnya. Tapi saat membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tengah taman kota, di depan gerobak martabak dalam. Keadaan sedang menggoreng. Di tangannya ada centong penuh adonan hitam yang mengeluarkan aroma manis dan amis. Dan di hadapannya, orang-orang mengantre tanpa suara, seperti mayat hidup yang datang satu persatu menagih jatah. Setelah kejadian itu, Rio mengunci dirinya dalam kamar. Semua jendela ditutup, pintu dirantai dari dalam. Tapi entah bagaimana, setiap pagi ia bangun dalam keadaan tangannya berbau martabak. Meja dapurnya penuh rema-rema adonan, dan loyang besi tua yang ia buang ke sungai entah bagaimana kembali muncul di bawah tempat tidurnya. Ia mencoba bertobat, berpuasa, membaca doa-doa, salat malam, zikir tanpa henti. Tapi di sela-sela bacaan itu, pikirannya terganggu oleh suara centong yang beradu dengan wajan, aroma telur goreng yang menyusup masuk lewat celah dinding, dan bisikan pelan yang makin lama makin jelas. Orang-orang lapar, Rio. Jangan biarkan mereka kecewa. Mereka suka rasamu. Ia menjerit, menutup telinganya, tapi suara itu masuk dari dalam kepala. Dan malam itu, ia tak sanggup lagi bertahan. Ia pergi ke alun-alun,
menyeret kakinya dalam gelap seperti orang yang kerasukan. Gerobak itu sudah ada di sana, tapi anehnya, gerobak itu bukan miliknya lagi. Yang berdiri di belakangnya adalah seorang perempuan muda rambut panjang menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat, matanya tak berkedip. Ia mengenakan apron tua yang sama dengan yang dulu dipakai Pak Dulman. Dan di sebelahnya, Riobert sendiri, dirinya, salinan dirinya, berdiri dengan senyum datar, membolak-balik martabak yang mendesis sempurna. Rio ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Kepalanya berat, matanya berkunang-kunang, dan sebelum semuanya gelap, ia hanya mendengar satu kalimat dibisikkan ke telinganya. Kau tak bisa tinggalkan rasa itu, karena rasa itu adalah kau sendiri. Ketika ia sadar, ia berada di dalam tenda. Tirai hitam melambai perlahan, seperti napas. Di hadapannya, mangkuk tanah liat yang kini menghitam legam sepenuhnya. Nyaris tak terlihat bentuk dasarnya karena cairan pekat yang terus menggelegak dari dalam. Tapi kali ini, wajah yang muncul di permukaannya bukan lagi korban. Itu wajah Rio sendiri. Tersenyum, menangis, berteriak tanpa suara. Pak Dulman tiba-tiba muncul dari bayangan di belakangnya. Tubuhnya kurus tinggal tulang, tapi matanya bersinar merah. Aku juga dulu ingin berhenti, katanya dengan suara parau. Tapi rasa itu tidak bisa dihentikan, karena setiap manusia yang mencicipi, meninggalkan sedikit dari dirinya, dan bagian itu akan memanggil kembali. Rio terseduh. Jade, ini hukuman. Pak Dulman menggeleng perlahan. Ini adalah harga dari rasa yang terlalu sempurna. Rasa yang membuat orang-orang lupa akan doa, lupa akan logika. Kau tak bisa tinggalkan rasa itu, karena rasa itu tak ingin ditinggalkan. Sejak malam itu, Rio tidak kembali ke kosnya. Namanya hilang dari KTP elektronik. Nomornya tak bisa dihubungi. Gerobaknya tetap buka tiap malam, bahkan di malam hujan, badai, atau pemadaman listrik. Orang-orang tetap datang, menelan martabak dengan wajah kosong dan mata sembab. Bahkan ada yang membawa anak kecil dan membiarkannya makan sampai perut kembung. Tapi tak satu pun dari mereka sadar bahwa tiap gigitan membawa jiwa baru masuk ke dalam adonan. Beberapa pengunjung setia bahkan mulai mengalami hal aneh. Mereka merasa martabak dari tempat lain tak pernah enak lagi. Semua terasa hambar. Padahal mereka sudah mencoba berbagai merek, topping hingga makanan mewah. Tapi hanya martabak dari gerobak hitam di alun-alun itu yang mampu memuaskan mereka. Hingga suatu hari, seorang pelanggan setia ditemukan tewas di rumahnya. Dalam mulutnya masih terselip potongan martabak gosong, dan tangannya mencakar wajahnya sendiri, meninggalkan bekas luka dalam seperti orang mencoba mengelupas kulit. Polisi mencurigai makanan, tapi tak ada bukti, karena martabak itu tak meninggalkan jejak. Kotaknya meleleh setelah dimakan, dan adonannya tidak bisa diuji selalu menguap begitu disentuh sinar matahari. Masyarakat mulai berbisik, tapi mereka tak berhenti datang. Karena satu hal yang tak bisa disangkal, rasanya terlalu enak untuk dilupakan. Rasa yang tidak pernah ditemukan di tempat lain. Rasa yang memanggil kembali dari dalam tubuh. Rasa itu kini menjadi bagian dari setiap orang yang mencicipinya. Dan siapapun yang pernah makan sekali akan bermimpi tentang gerobak itu, akan terbangun tengah malam dengan air liur menetes dan aroma telur goreng tercium dari bantalnya. Dan perlahan-lahan mereka akan kembali, entah sadar atau tidak. Karena rasa itu bukan lagi makanan. Ia sudah menjadi candu, dan setiap candu butuh korban baru. Malam itu alun-alun terlihat lebih sepi dari biasanya. Bukan karena orang-orang sudah tidak lagi datang ke gerobak martabak, tetapi karena mereka tak sempat kembali. Dalam 1 bulan terakhir, belasan orang menghilang begitu saja setelah membeli martabak dari gerobak hitam yang dijaga oleh sosok muda bernama Rio yang tak lagi tampak seperti manusia sepenuhnya. Kulitnya pucat, bibirnya nyaris membiru, dan matanya tidak memiliki sorotan cahaya. Tapi anehnya, orang-orang tetap berdatangan. Mereka tetap membeli, tetap makan. Mereka mengabaikan rasa takut yang menjerat, karena rasa itu telah menumbuhkan akar di dalam tubuh mereka. Pada malam Jumat Kliwon itu, hujan turun sejak sore, deras dan dingin. Air menggenang di jalan, lampu-lampu redup berkedip, dan para pedagang lain memilih tutup lebih awal. Namun, di ujung alun-alun,
hanya satu gerobak yang masih menyala terang. Api dari penggorengannya menari-nari melawan hujan siala tak bisa padam. Rio berdiri diam di balik tirai plastik yang meneteskan air, wajahnya tak berekspresi. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak memasak, martabak di atas wajan matang sendiri, minyak mengaduk sendiri, dan tangan-tangan tak kasat mata mengangkat loyang, memotong, dan menyusun lapisan-lapisan adonan dengan gerakan presisi. Rio hanya menjadi penjaga. Kini, martabak itu telah menjadi makhluk yang berdiri sendiri. Saat waktu menunjukkan jam 0:09, seorang pria muda datang tergesa. Wajahnya asing, ia mengenakan jaket kulit, celana jeans gelap, dan topi rapat. Wajahnya tertutup masker. Ia menatap Rio lama, lalu berkata pelan, "Saya mau satu martabak, spesial, tapi tidak untuk saya." Antakta, ia menunjuk ke arah taman, tempat seorang anak perempuan kecil berdiri sendiri di bawah payung. Rambutnya basah, sepatunya berlumpur. Wajahnya pucat kehujanan. Anak itu tampak linglung, seperti tak tahu mengapa ia ada di sana. Rio mengerutkan kening. Ada getaran aneh di udara. Mangkuk tanah liat di bawah meja mendadak bergetar. Adonan di dalamnya berhenti bergolak seolah menolak. Pria itu menatap Rio lebih tajam, lalu melepas maskernya perlahan. Wajahnya bersih, tapi bekas luka panjang melintang dari pelipis ke rahang. "Aku dulu korban pertama Pak Dulman." "Yang selamat," ujarnya. Rio menegang. Wajah pria itu kini jelas. Ia tak pernah melihatnya sebelumnya, tapi ada rasa familiar. Lalu pria itu mengangkat lengan bajunya dan menunjukkan gelang plastik rumah sakit bertanggal 20 tahun lalu. Nama yang tertera, Raksa Prabowo. "Pak Raksa, waktu itu aku berhasil kabur, tapi sebagian diriku tertinggal. Di adonan, aku bisa merasakannya setiap malam. Dan aku tahu, martabak itu belum selesai denganku." Ia menatap mangkuk hitam. "Tapi malam ini, aku membawa penutupnya." Rio memundurkan tubuh, merasa tanah di bawah kakinya berdenyut. Mangkuk itu bergetar makin kencang. Retak-retak mulai muncul di bibir tanah liatnya. Dari dalamnya terdengar suara-suara jeritan, bisikan, dan nama-nama yang hilang. Anak kecil itu berjalan mendekat pelan. Dalam diamnya, Rio melihat bayangan seorang perempuan, entah roh atau pengingat muncul. Di belakang anak itu, wajahnya sangat mirip dengan wanita yang dulu pertama kali mati setelah memakan martabak spesial. Perempuan tua yang menangis sebelum gigitan terakhir. Mungkin ini cucunya, atau sesuatu yang lahir dari bagian tubuhnya yang dimasukkan ke adonan. "Adonan ini haus," bisik Rio. "Kalau tidak diberi makan, ia akan mengambil sendiri dari siapa saja." "Tepat," kata Pak Raksa. "Tapi malam ini, aku bawa makanan yang tidak bisa dicerna." Ia mengeluarkan kantong kain tua dari dalam jaket, meletakkannya perlahan di atas meja. Kantong itu bergerak-gerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Rio mundur lebih jauh. Tubuhnya gemetar. Ia tahu kantong itu bukan berisi makanan. Ia berisi roh yang terjebak, potongan-potongan jiwa yang selama ini mencari jalan pulang. Ketika kantong itu dibuka, cahaya merah menyilaukan memancar. Tanah liat tertak sepenuhnya. Dari dalamnya muncul semburan hitam pekat yang membentuk wajah-wajah samar. Anak muda, ibu-ibu, pedagang, penjual koran, semua yang pernah hilang, muncul sebentar lalu hancur jadi debu. Adonan itu berteriak, sebuah suara yang bukan suara manusia, menggelegar dari dalam tanah, menyayat gendang telinga. Tapi hanya Rio yang bisa mendengarnya. Dan tubuhnya mulai pecah, kukunya rontok, kulitnya mengelupas. Dari dalam tubuhnya keluar aroma martabak gosong. Ia menjerit, tapi suaranya tak terdengar. Ia menggeliat, membentur-benturkan tubuh ke gerobak, dan akhirnya jatuh ke atas wajan panas. Tubuh Rio terbakar, tapi dagingnya tidak. Melepuh biasa. Daging itu mencair seperti adonan mentega, mengalir ke dalam loyang, menyatu dengan sisa martabak yang belum matang. Dan dari dalam martabak terakhir itulah keluar sebuah wajah baru. Wajah Rio, tapi tersenyum. Pak Raksa menatap. "Wajah, ini gigitan terakhir untukmu." Ia mengambil martabak itu, mencium aromanya, menahan tangis, lalu memotongnya jadi dua. Satu potong diberikan kepada anak kecil yang kini berdiri tenang di sampingnya. Satu lagi ia makan perlahan,
Dan ketika mereka berdua menghabiskan potongan terakhir, gerobak itu mulai terbakar sendiri. Tak ada api, hanya tubuh gerobak yang lapuk seperti kayu tua, runtuh satu persatu. Mangkuk tanah liat meledak jadi abu, loyang mencair, dan di udara, aroma manis itu perlahan menghilang. Malam itu sunyi, tak ada jeritan, tak ada pelanggan, tak ada martabak, hanya jejak arang di tanah yang tak bisa dihapus. Dan dua sosok yang berjalan perlahan menjauh dari alun-alun, tanpa menoleh. Tapi satu hal tak pernah benar-benar berakhir. Seminggu kemudian, di kota kecil yang berbeda ratusan kilometer dari Tegal, seorang pedagang kaki lima membuka gerobak martabak baru. Gerobaknya bersih, loyangnya mengilap. Tapi di sisi bawah meja ada bekas gosong melingkar berbentuk mangkuk. Dan ketika pelanggan pertama menggigit martabak itu, ia menatap kosong ke depan dan berkata, "Rasanya seperti pernah makan ini sebelumnya. Rasa yang tak bisa dilupakan. Rasa yang akhirnya menemukan jalan pulang." Satu gigitan terakhir yang membuka siklus baru, lagi dan lagi. Don't log it.